Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Amalia dengan NIM 0427371198 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Ingin menjelaskan tentang peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Alfan, MPD. Kontribusi ajaran agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, lebih khusus dengan Al-Quran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain: pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan. Dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun hadis, banyak petunjuk yang mendorong umat Islam memelihara persaudaraan dan persatuan di antara sesama warga masyarakat. Di antaranya, ayat yang menjelaskan bahwa pada mulanya manusia itu adalah satu umat, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 213, yang dalam ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa manusia pada mulanya adalah satu kesatuan, atau dalam istilah disebut dengan istilah satu umat. Kedua adalah prinsip persamaan, ditegaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan, kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya. Allah berkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan banyak dari perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah pula hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu." Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada Rabbukum, tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik. Karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah Rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Ketiga adalah prinsip kebebasan, salah satu pendorong agar sesama warga masyarakat dan anak bangsa dapat bersatu. Manusia harus tetap diberikan kebebasan untuk dapat menjalani hidupnya sesuai dengan kebebasan yang dimiliki, tentu dengan batas-batas tertentu. Kebebasan adalah salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia. Yang perlu digarisbawahi adalah bentuk ekspresi. Bentuk ekspresi kebebasan tentu tidak boleh melanggar kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. Ada beberapa jenis kebebasan yang diajarkan oleh Islam. Salah satunya adalah kebebasan untuk memeluk agama, yang dimaksud bahwa Allah SWT memberi kebebasan kepada setiap manusia untuk memeluk agama yang diyakini masing-masing. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Karena itu, berarti dapat mencederai kebebasan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Prinsip keempat adalah prinsip tolong-menolong. Tolong-menolong adalah prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan kita sebagai makhluk manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan dari pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 2 secara jelas memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam hal-hal yang baik demi untuk kebaikan bersama, dan melarang secara tegas bekerja sama atau tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan keburukan. Dan di akhir ayat, Allah SWT sudah memerintahkan apabila sesama manusia, lebih-lebih yang ada dalam satu ikatan komunitas kebangsaan, tidak mau balik menolong, maka yang terjadi adalah kehancuran yang diisyaratkan dalam ayat tersebut sebagai azab yang pedih. Prinsip kelima adalah prinsip perdamaian. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip perdamaian. Meskipun sekali pasti akan muncul konflik dan perselisihan yang disebabkan banyak hal, maka kalau itu terjadi, semua harus sepakat untuk menegakkan nilai-nilai perdamaian.
Dalam hal ini, Al-Quran memberi petunjuk seperti yang dipaparkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 9 dan 10, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan kuatlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Yang keenam, prinsip musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab. Musyawarah yang merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja syawara yusyawiru. Dalam Al-Quran, kata syawara dengan segala perubahannya terutang sebanyak 4 kali. 3 yang terakhir terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk itu akan diberikan penjelasan secukupnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 223 berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak, seperti soal menyapi anak. Sekianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.